Uh, yeah. Uh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zenril TV. Pada kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman yang baru memulai desain grafis atau desainer pemula tentang pengenalan program aplikasi Photoshop. Di mana aplikasi Photoshop ini teman-teman asal tahu yaitu aplikasi pengolah gambar atau JPEG atau bitmap ya. Bitmap ini kan dari foto ya. Oke, sekalian juga buka aplikasinya yang berupa foto kan untuk editing foto, entah itu gambar apapun kita bisa mengedit atau mengolah melalui atau Photoshop ini. Sini saya akan menggunakan atau Photoshop 2021. Nah, di tampilan ini di awal kita akan disuguhi tampilan yaitu ada fungsi-fungsi yang bagian atas dan juga bagian bawah. Ini tampilan awal. Ketika ingin membuat baru kita create new, bisa di sini. Dan untuk teman-teman yang ingin membuat halaman baru bisa klik di tombol ini ya. Dan di bagian bawah ada tombol open. Ini difungsikan untuk membuka file editing yang telah kita buat, file Photoshop yang telah kita buat sebelumnya, ataupun membuka file foto. Di sini juga kita bisa menggunakan di fungsi bagian atas new atau Ctrl N, di situ bisa teman-teman lihat, dan juga Ctrl O untuk open. Oke, kita klik new. Di sini akan ada tampilan dialog untuk ukurannya ya. Masing-masing bisa kita lihat mulai dari A4 dan juga yang lainnya. Di panel sebelah kanan nantinya itu ada yang namanya title atau nama, mulai dari ukuran juga, lebar, tinggi, teman-teman bisa atur ya. Terus untuk horizontal atau vertikalnya, landscape atau portraitnya ya kita bisa atur. Di sini juga ukurannya bisa kita atur mulai dari pixel, inci, sentimeter, milimeter, dan lain-lainnya. Tergantung kita mau membuat apa. Terus ini untuk pixelnya atau tingkatan resolusinya ya. Secara default Photoshop itu menggunakan 300 karena itu secara umum dan lebih lebih bagus hasilnya nanti. Ini juga untuk colornya ya, kita menggunakan color yang seperti apa untuk pewarnaan, RGB, RGMYK, bitmap, grayscale, dan lain-lain. Dan secara umum biasanya untuk pengolahan gambar atau foto biasanya menggunakan RGB color. Ini untuk tingkatan dari bitnya ya, biasanya secara default 8 bit aja, jadi lebih mudah untuk secara standarnya. Untuk ini kita bisa pilih untuk backgroundnya nanti warnanya ketika kita buat dari awal. Kita klik, setelah ini kita klik create. Maka akan tampil seperti ini ya tampilannya, tampilan awal dari Photoshop yang kita buat presetnya atau ukuran yang mau kita buat editingnya. Di sini ada ruler atau penggaris ya untuk memudahkan kita melihat cek ukuran. Terus di sebelah kiri panelnya itu ada tool-tool utama default yang akan kita gunakan sebagai editing. Itu ada tool utama yang sering kita gunakan nantinya. Di sebelah kanan ini ada fungsi-fungsi layer, channel,
dan lain-lainnya. Dan paling yang atas ini color dan lain-lain. Untuk panel yang atas ini ada juga yang lainnya, yaitu file, edit. Teman-teman bisa lihat ya di sini untuk layer dan lainnya. Di sini nanti kita biasanya akan sering gunakan untuk proses editing. Banyak tool-tool ya yang di sini juga. Oke, itu sekilas ya. Kita coba buka file JPEG atau file gambar yang sudah ada. Klik open ya tadi ya. Terus kita pilih cari filenya. Misalkan ini logo konsultan pajak, kita klik open. Secara otomatis dia akan keluar di samping tab tempat kita untuk editing. Dia akan membuka tab baru ya di sini. Nah, sebelah ini tabnya kita yang tadi, preset yang kita sudah atur untuk editing. Untuk memasukkannya tinggal kita geser aja, kita angkat, nah, drag and drop ya, klik kiri, tahan, dan lepaskan. Oke, itu cara mudahnya dalam memindahkan foto yang sudah atau gambar yang kita buka sebelumnya. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita akan lihat gambar yang telah kita masukkan ya. Untuk contoh logonya ini bisa teman-teman lihat di tutorial saya sebelumnya. Di sini nanti kita lihat ada layer ya. Layer pada secara otomatis dia akan membuat layer baru. Di sinilah teman-teman kita akan melakukan berbagai macam proses untuk edit. Di sini juga di dalam layar ada beberapa fungsi tool-toolnya juga, mulai dari efek, masking, dan lain-lainnya. Secara defaultnya di situ, nanti banyak berkutat di bagian situ. Jadi nanti bisa kita pakai ya tool-toolnya itu nanti. Oke, di sini bisa kita lihat opacity ya. Opacity ini bisa kita atur, geser kanan kirinya untuk melihat transparansi, maupun di fill-nya juga. Ini juga fungsinya juga untuk mirip transparansi, tapi itu untuk mengurangi kepekatan warnanya. Di sini untuk bisa kita lihat di layarnya, bisa kita atur objeknya ke normal, di soft, terban, dan lain sebagainya. Color dodge, lighter color, overlay, bisa kita lihat ya masing-masingnya, kita bisa cek. Dan ini fungsinya bisa kita lihat bisa berubah tergantung dari background yang kita pakai ya. Nah, nanti ketika ada editing kita bisa mengatur dan mengolah semuanya. Di sini juga kita bisa untuk menambahkan layer baru apabila kita membuat sebuah objek baru. Jadi layer yang lainnya di atasnya maupun di bawahnya itu tidak akan berpengaruh. Kita hapus melalui gambar tong sampah itu tadi ya. Itu beberapa yang defaultnya ya, yang di bagian layer. Bagian atas ini ada juga file, dan kita coba untuk save as apabila kita belum melakukan penyimpanan atau penyimpanan pertama kalinya.
agar kita bisa menyimpan hasil editing kita, dan kita juga tidak kehilangan hasil editing kita sebelumnya. Kita kasih nama sesuai dari nama editing kita ya. Misal ini kita kasih dasar Photoshop. Save as type-nya sebagai PST dan klik save. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu dasar-dasarnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.